Shalom saudaraku sekalian. Kalau kita membuka Matius pasal 13, ya mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-22, kita akan melihat di situ perumpamaan tentang penabur. Ya, nah, saudaraku, dikisahkan di situ ada satu berita, tapi 4 jenis tanah. Nah, yang menjadi fokus di sini adalah keempat jenis tanah itu. Karena seperti apa jenis tanah itu akan menentukan pertumbuhan dari benih yang ditaburkan itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama dikatakan di situ benih jatuh ya di tanah di pinggir jalan. Ya, ini menunjukkan seorang pendengar atau hati yang tidak perhatian. Ya, boleh dikatakan juga hati yang keras, karena tanah di pinggir jalan itu merupakan tanah yang keras sehingga benih sukar untuk menembusnya. Jadi dia mendengar, ya, dia mau mendengarkan firman itu, tetapi tanpa ada pengertian sama sekali. Ya, dia tidak menolak firman itu, tapi dia tidak mendapat kebenaran rohani, tidak menangkap kebenaran rohani sama sekali, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kemudian datanglah burung yang di sini menunjuk kepada yang si jahat, yang mengambil keuntungan atau merampas benih firman itu. Nah, tanah itu menjadi keras bukan si iblis yang menyebabkan, ya, bukan si iblis yang menyebabkan, tapi dia mengambil keuntungan dari jenis tanah atau jenis hati yang seperti itu, saudara, jenis hati yang keras sehingga firman tidak bisa menembus dan dia tidak mendapatkan kebenaran apa-apa, ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan gagal memberi perhatian pada firman sehingga tidak menemukan makna, berakibat kehilangan total. Sehingga kehilangan total apa? Kehilangan pesan firman yang ditaburkan kepadanya. Nah, tanah yang kedua dikatakan di situ adalah tanah yang berbatu-batu. Ini jenis pendengar atau hati atau pendengar yang keren sebentar saja, atau kesan luarnya itu hebat sekali, ya. Kesan luarnya hebat sekali. Sebab dia mendengar firman Tuhan langsung merespon cepat, ya, bergembira, ada antusiasme yang luar biasa, tetapi tidak dalam, tapi dia dangkal, ya, dia dangkal. Penerimaannya dangkal, pemahamannya dangkal. Jadi orang ini sebenarnya mengalami pertumbuhan kerohanian yang sangat cepat, namun berakhir dengan kemurtatan. Kenapa? Sebab yang menjadi masalahnya orang ini adalah ia tidak berakar, ya, karena tanahnya tipis, tanah yang berbatu-batu, tanahnya tipis sehingga ia tidak berakar. Itu yang menjadi masalah bagi tanah seperti ini atau hati seperti ini, ya. Sama seperti pohon, jikalau tidak berakar maka pohon itu akan tumbang dan mati, ya, dalam waktu yang tidak lama dia pasti akan mati. Jadi demikianlah orang seperti ini, dia semangat di awalnya menerima firman Tuhan dengan sukacita, tapi ketika ada penganiayaan, ada pencobaan, ada kesulitan hidup, maka ia menolak Tuhan Yesus, bahkan ia meninggalkan Tuhan Yesus dan ia murtad, ya. Dan kemudian ada di situ lagi yang ketiga, yaitu tanah di semak duri, ya, benih yang ditabur di tengah semak duri. Ini adalah jenis pendengar firman Tuhan, ia menerima firman, ia tidak menolak firman, tetapi ia khawatir tentang hidupnya. Ya, dia khawatir tentang hidupnya dan akan tipu daya kekayaan. Artinya begini, ya, orang ini tidak menolak firman Tuhan, ya, tetapi dunia ini sangat menguasai dia. Ya, dia ingin hidup mewah, gitu. Dia ingin tidak bisa terlepas lah dari dunia ini. Ya, dia mengalami kesulitan, misalnya. Maksud saya begini, saudaraku, kekhawatiran dunia ini begitu kuat sekali pada dia. Bisakah aku punya ini? Dia khawatir akan hidupnya. Bagaimana masa depanku? Bagaimana kalau aku tidak mampu melewatinya? Dia sangat kepikiran terhadap dunia ini, ya. Sehingga akhirnya itu mengalihkan hatinya untuk fokus kepada firman Tuhan yang ditaburkan kepadanya, sehingga hatinya tersita dan diseret oleh dunia ini, oleh keinginan-keinginannya akan dunia ini, ya. Sehingga firman itu terhimpit dan tidak berbuah. Kemudian ditambah lagi tipu daya kekayaan. Saudaraku, di dalam tipu daya, di dalam kekayaan itu maksudnya di sini ada janji-janji, ya.
jadi janji-janji. Jadi kekayaan itu sendiri sebenarnya tidak mungkin bisa menipu, karena kekayaan itu kan benda mati ya. Bagaimana benda mati bisa menipu? Tapi kita membuat istilahnya tipu daya kekayaan. Artinya gini, bahwa di dalam kekayaan itu memang ada banyak janji di dalamnya. Misalnya, kalau punya banyak uang, aku pasti akan bahagia, aku akan membuat keluargaku bahagia, aku membahagiakan orang tuaku, aku akan membantu pelayanan. Wah, begitu luar biasa gitu. Tapi ketika ia mendapatkan kekayaan itu, apakah benar demikian? Kalau ia tidak memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, bagaimana ia bisa berbahagia terhadap semuanya itu? Ya akhirnya ia tertipu oleh kekayaan itu sendiri, ya tertipu oleh kekayaan itu sendiri. Jadi orang yang sudah mendapatkan banyak kekayaan pun menganggap nanti akan bahagia sebab dia bisa melakukan apa saja, gitu. Dia bisa membeli apa saja. Nah ini bagi orang yang memiliki kekayaan itu. Jadi dia pikir dengan ada kekayaan itu dia akan bahagia karena dia bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Akhirnya yang terjerumus pada ketamakan, ya satu hasrat yang ingin lebih tanpa kenal rasa puas. Dengan kata lain, dia mau selalu ingin hidup mewah. Nah disinilah firman itu terhimpit sehingga tidak menghasilkan buah. Dan yang terakhir dijelaskan di situ adalah tanah yang baik, ya tanah yang baik. Jadi tanah yang baik ini adalah satu tanah atau jenis tanah yang baik yang dimana benih itu ditaburkan dan menghasilkan buah 160 bahkan 30 kali lipat. Ya, maksudnya di sini adalah ia adalah seorang pendengar firman yang baik dan dia melakukan, mengerti firman itu dan memahami firman itu dan dia melakukan firman itu sehingga menghasilkan buah. Nah, buah di sini saudaraku jangan dikaitkan sama uang ya, sebab benih itu adalah firman Tuhan ya. Kalimat 160 30 ya biarlah ini kita tafsirkan sebagai kelimpahan yang didapatkan yang kita dapatkan dari Tuhan kalau hati kita itu baik saudaraku ya. Jenis tanah kita atau jenis hati kita tanah yang baik di mana kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan seperti yang kita lakukan, kita membaca Alkitab, kita sungguh-sungguh saudaraku nanti tanah benih itu akan bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah dalam kita makin semakin menjadi seperti Kristus. Karakter Kristus itu ya yang dibentuk dari kebenaran firman Tuhan yang kita pahami, yang kita lakukan akan semakin melimpah, akan semakin melimpah. Tentu juga Tuhan mau kok memberkati kita secara jasmani. Jadi akhirnya, saudaraku, dari perumpamaan ini yang kita mau coba lihat pesannya adalah sesungguhnya bahwa fokusnya pada pendengar. Satu beritanya tetap sama yaitu firman, tapi ada 4 jenis tanah atau tipe orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi mari kita perhatikan sekarang di mana kita di posisi 4 ini, yang mana kita ya. Semoga kita menjadi anak-anak Bapa Surgawi yang memiliki hati yang baik ya, tanah yang baik, tanah yang subur sehingga benih firman itu bisa bertumbuh ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terus akhirnya kita tetap saling mengingatkan. Jangan lupa bahwa hari ini kita akan menyelesaikan Matius pasal 17, ya, 18, 19, dan 20. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.